Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Anissa dari jurusan Tadris Kimia semester 7 IAIN Batu Sangkar. Baiklah Ibu penguji dan Ibu pembimbing, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul praktikum berorientasi Kemo Entrepreneurship pada materi sifat koligatif larutan kelas 12 IPA SMAN 1 Kecamatan Pangkalan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan dalam perkembangan kurikulum yang sedang berjalan di Indonesia saat sekarang ini, yaitu kurikulum 2013. Di mana dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center. Dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini tidak terlepas dari penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Terdapat berbagai macam media pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan pembelajaran yang dimulai dari kompetensi dasar yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Sesuai dengan perkembangan kurikulum 2013, yaitu student center, maka pendidik wajib mengembangkan bahan ajar yang dapat menstimulasi peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran pada kegiatan praktikum. Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Praktikum ini dalam pelaksanaannya diterapkan dalam pembelajaran sains, khususnya dalam pembelajaran kimia, di mana pembelajaran kimia ini sangat erat kaitannya dengan praktikum. Praktikum dalam pembelajaran kimia ini dilaksanakan untuk menguji cobakan sesuatu yang harus diuji cobakan oleh peserta didik agar dapat menyambung dengan materi pembelajaran kimia sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran kimia melalui praktikum. Untuk itu, dalam pelaksanaan praktikum ini tidak terlepas dari bahan ajar yang harus digunakan atau dikembangkan oleh pendidik dalam kegiatan praktikum, yaitu bahan ajar yang berupa penuntun praktikum yang dapat mengaktifkan peserta didik untuk dapat melakukan pemahaman sehingga peserta didik dapat aktif melakukan kegiatan praktikum. Namun, kenyataannya tidak semua pendidik dapat menerapkan dan mengembangkan penuntun praktikum tersebut. Kondisi ini tidak jauh berbeda saat peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi kimia pada tanggal 23 September 2020 di SMAN 1 Kecamatan Pangkalan. Berdasarkan hasil observasi yang pendidik dapatkan bahwa guru mata pelajaran kimia pada saat melakukan praktikum, guru tersebut hanya menggunakan penuntun praktikum berupa kertas selembar saja dengan metode eksperimen pada materi tertentu saja. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penuntun praktikum serta alat dan bahan ataupun sarana dan prasarana di sekolah tersebut, sehingga pendidik ini hanya melakukan praktikum pada materi tertentu saja. Berdasarkan hal tersebut, maka saya peneliti menemukan solusinya, yaitu dengan mengembangkan penuntun praktikum yang lebih bervariasi, tidak hanya menggunakan kertas selembar saja, untuk dapat mengaktifkan peserta didik pada saat praktikum, yaitu salah satu penuntun praktikum yang dapat peneliti kembangkan berupa e-modul atau modul elektronik, di mana modul elektronik ini adalah bahan ajar yang berbentuk elektronik yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan ilmiah melalui kegiatan laboratorium untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada praktikum.
E-modul ini sangat efektif untuk diterapkan di sekolah saat sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 ini karena sistem pembelajaran di sekolah saat ini diberlakukan secara daring atau secara online. Sehingga pendidik menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik melalui media pembelajaran ataupun bahan ajar yang berupa elektronik untuk dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. E-modul ini mempunyai keunggulan. Salah satunya yaitu dia itu dapat mengefektifkan praktikum, apalagi praktikum sekarang dilakukan secara online. Setelah itu, e-modul praktikum ini juga dapat menggabungkan teks dengan gambar serta video serta memasukkan animasi yang dapat mengajak ataupun mengaktifkan peserta didik pada saat praktikum. E-modul praktikum yang peneliti kembangkan di sini menggunakan materi sifat koligatif larutan. Karena pada materi sifat koligatif larutan ini dirasa sulit oleh peserta didik karena pada materi ini memiliki karakteristik di mana peserta didik dituntut untuk di mana peserta didik di sini dituntut untuk mempunyai daya khayal yang tinggi seperti penentuan sifat, wujud, partikel zat terlarut maupun pelarut yang kasat mata sehingga peserta didik harus melakukan praktikum untuk menguji cobakan hal tersebut. Maka dari itu, pada materi sifat koligatif larutan ini diperlukanlah suatu praktikum dengan bantuan penuntun praktikum berupa e-modul praktikum. Untuk agar e-modul praktikum yang peneliti kembangan ini dapat lebih efektif, maka e-modul ini dapat dikembangkan atau dapat diberikan suatu pendekatan dengan menggunakan pendekatan CEP, di mana pendekatan CEP merupakan suatu pendekatan kimia yang menghubungkan atau mengkaitkan langsung dengan benda nyata atau fenomena nyata di sekitar kehidupan peserta didik. Di mana di sini dengan pendekatan CEP, peserta didik dapat mengolah suatu bahan yang berada di sekitar kehidupan peserta didik untuk dijadikan suatu produk yang bernilai ekonomis. Pendekatan CEP ini mempunyai keunggulan jika diaplikasikan dalam praktikum ataupun dalam pembelajaran, di mana untuk materi pembelajaran kimia saja, materi tersebut dapat langsung dihubungkan dalam kehidupan nyata untuk mengolah suatu bahan menjadi suatu produk oleh peserta didik. Ditinjau dari hal tersebut, maka peneliti dapatkan keunggulan dari e-modul praktikum berorientasi chemo-entrepreneurship yaitu dapat mengarahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang telah dipelajarinya ke dalam kehidupan nyata peserta didik. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui validitas dan juga untuk mengetahui praktikalitas dari e-modul praktikum sifat koligatif larutan berorientasi chemo-entrepreneurship kelas 12 IPA SMA N1 Kecamatan Pakalan. Selanjutnya spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama ada e-modul praktikum sifat kimia. E-modul praktikum kimia sifat koligatif larutan ini dikembangkan untuk kelas 12 semester 1. Selanjutnya komponen-komponen yang termasuk dalam e-modul praktikum kimia. Yang pertama ada cover, kata pengantar, deskripsi e-modul, petunjuk penggunaan modul, KI dan KD, judul dan tujuan praktikum, landasan teori, alat dan bahan praktikum, prosedur percobaan, tabel pengamatan, mari diskusi dan mengkomunikasikan hasil, dan daftar pustaka. Di sini, pada landasan teori sendiri sudah menggunakan pendekatan CEP, di mana pada landasan teori ini peserta didik sudah mampu menentukan produk yang akan dikembangkan. Di sini peserta didik akan mengembangkan produknya atau membuat suatu produk berupa es krim. Sedangkan pada alat dan bahan praktikum ini juga menggunakan pendekatan CEP.
di mana alat dan bahan praktikum yang digunakan di sini merupakan alat dan bahan praktikum yang berada di sekitar kehidupan peserta didik. Selanjutnya, prosedur percobaan. Prosedur percobaan ini ada 8 langkah, di mana pada langkah pertama sampai langkah ke-6 merupakan tahapan pertama dari Kemo Entrepreneurship, yaitu tahap melakukan, di mana peserta didik di sini akan melakukan percobaan dari tahap pengolahan suatu bahan menjadi suatu produk berupa es krim. Setelah itu, pada langkah ke-7 dan langkah ke-8 pada percobaan merupakan tahapan kedua dari Kemo Entrepreneurship, yaitu tahap mencerminkan, di mana peserta didik di sini dapat mencerminkan sikap kewirausahaannya dengan memberikan kemasan yang unik dan menarik agar produk yang dikembangkan oleh peserta didik tersebut, produk yang telah dibuat tersebut dapat bernilai ekonomi dan dapat bernilai produk yang lebih efektif. Di sana dapat mencerminkan sikap wirausaha dari peserta didik. Selanjutnya, tabel pengamatan, mari diskusi dan mengkomunikasikan hasil yang terakhir. Mengkomunikasikan hasil ini merupakan tahapan yang terakhir dari Kemo Entrepreneurship, yaitu meninjau kembali. Di sini peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari produk yang dibuatnya tadi yang dapat bernilai ekonomi yang dikaitkan dengan materi sifat koligatif larutan. Yang ketiga, sampul dari e-modul praktikum kimia ini dibuat semenarik mungkin dengan mengkombinasikan gambar dan warna pada e-modul praktikum agar timbulnya daya tarik peserta didik untuk membaca. Yang keempat, penulisan teori dasar pada e-modul praktikum ini dilengkapi dengan gambar dan video yang sesuai pada materi sifat koligatif larutan. Yang kelima, pada alat dan bahannya akan dilengkapi dengan gambar agar peserta didik mudah untuk mengenal alat yang akan digunakan pada praktikum. Selanjutnya, e-modul praktikum sifat koligatif larutan berorientasi Kemo Entrepreneurship ini dirancang semenarik mungkin dengan warna, gambar, dan tulisan yang menarik, serta memuat video praktikum sebelum peserta didik melakukan praktikum agar peserta didik tidak mengambang pada saat praktikum. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, metode pengembangan. Metode pengembangan yang peneliti gunakan di sini adalah metode pengembangan research and development yang merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan, di mana produk yang peneliti kembangkan di sini yaitu e-modul praktikum sifat koligatif larutan berorientasi Kemo Entrepreneurship yang valid dan praktis. Selanjutnya, model pengembangan. Model pengembangan yang peneliti lakukan di sini yaitu model pengembangan 4D yang terdiri dari tahap define, tahap design, develop, dan disseminate. Pada tahap penelitian ini hanya sampai pada tahap develop, karena pada tahap selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap define, yaitu pendefinisian. Tahap define ini ada 5 langkah. Yang pertama, wawancara dengan guru bidang studi kimia, di mana wawancara dengan guru bidang studi kimia ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui masalah ataupun hambatan ataupun rintangan yang terjadi di lapangan, terutama pada kegiatan praktikum. Yang kedua, menganalisis siswa. Menganalisis siswa ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa, baik itu sikap dan tingkah lakunya, cara pola berpikirnya, dan lainnya. Setelah itu, yang ketiga, analisis kegiatan praktikum pada buku paket. Analisis kegiatan praktikum pada buku paket ini berguna untuk menganalisis buku paket kegiatan praktikum pada buku paket yang ada di sekolah tersebut untuk menjadi acuan pada pembuatan pada pengembangan e-modul praktikum yang akan peneliti kembangkan. Setelah itu, analisis literatur. Analisis literatur ini berguna untuk menganalisis format modul praktikum yang akan peneliti kembangkan. Selanjutnya, analisis tujuan pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui keterpakaian dari indikator dari kompetensi inti maupun kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Selanjutnya, tahap desain atau tahap perencanaan yang terdiri dari cover, kata pengantar, deskripsi e-modul, petunjuk penggunaan e-modul, KI dan KD, judul dan tujuan praktikum, pendekatan Kemo Entrepreneurship yang memuat dari landasan teori,
alat dan bahan, prosedur percobaan, tabel pengamatan, mari diskusi, dan mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya daftar pustaka, di mana pada tahap desain dan tahap perencanaan ini merupakan perancangan dari e-modul Patikum, sifat koligatif larutan, berorientasi kemo entrepreneurship, yang sudah peneliti jelaskan tadi pada bab yang pertama pada spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya tahap develop atau pengembangan. Tahap develop ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap validasi dan tahap praktikalisasi, di mana pada tahap validasi ini, validasi terhadap e-modul Patikum berorientasi kemo entrepreneurship yang akan dikembangkan, di mana aspek-aspek yang dikembangkan di sini terdiri dari validasi isi, konstruksi, teknis, kebahasaan, dan karakteristik dari e-modul Patikum sifat koligatif larutan berorientasi CEP yang nanti akan didiskusikan dengan ahli dalam pendidikan kimia khususnya. Kemudian instrumennya berupa lembar validasi. Selanjutnya tahap praktikalitas, bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat dari kepraktisan e-modul Patikum yang peneliti kembangkan. Keterpakaian e-modul setelah diuji coba terbatas dilakukan di lapangan, yang menyangkut kepraktisan dan keterlaksanaan produk yang dikembangkan. Selanjutnya subjek uji coba. Subjek uji coba dari e-modul Patikum modul Patikum sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship ini diuji cobakan kepada peserta didik kelas 12 IPA semester 1 di SMA 1 Kecamatan Pangkalan. Selanjutnya jenis analisis data. Jenis analisis data ini ada dua. Yang pertama data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Di mana pada data kuantitatif ini data yang didapatkan dari hasil validasi e-modul Patikum sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship ini dilakukan oleh validator. Sedangkan data kuantitatifnya diperoleh dari hasil observasi peneliti maupun wawancara peneliti dengan guru, dengan peserta didik, maupun dari hasil analisis silabus, hasil analisis literatur, serta saran dan masukan dari validator. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada dua. Yang pertama lembar validasi, digunakan untuk mengetahui apakah e-modul Patikum sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship ini dan instrumen yang telah didesain valid atau tidak. Yang kedua, angket praktikalitas, di mana angket tersebut peneliti susun untuk meminta tanggapan kepada peserta didik pada keterpakaian dalam penggunaan e-modul Patikum sifat koligatif larutan berorientasi kemo entrepreneurship yang dirancang. Angket tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat dari kepraktisan modul Patikum. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada dua. Yang pertama analisis validasi, di mana dari hasil analisis validasi ini peneliti kumpulkan, setelah itu peneliti tabulasi dan dihitung presentasinya dengan rumus P sama dengan jumlah skor per item per skor maksimal dikali 100%. Setelah itu, hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria dalam tabel kategori validitas. Jika e-modul Patikum yang peneliti kembangkan itu valid, maka itu bisa berentang dari nilai skor 61 sampai dengan 80. Selanjutnya, analisis praktikalitas. Hasil dari analisis praktikalitas ini peneliti kumpulkan, setelah itu peneliti tabulasi, dan dihitung presentasinya dengan rumus P sama dengan jumlah skor per item dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Di mana hasil yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria dari tabel kategori praktikalitas. Jika e-modul Patikum yang peneliti kembangkan itu praktis, maka itu bisa berentang dari nilai skor 61 sampai dengan 80. Baiklah, itulah presentase dari Baiklah, itulah presentase dari proposal skripsi yang telah peneliti lakukan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Peneliti sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.